Presiden Prabowo Subianto, dengan gestur khasnya yang tegas dan suara baritonnya yang selalu menggelegar, berdiri di podium Istana Negara sambil menatap lurus ke arah para menteri dan jurnalis yang sudah bersiap mencatat sejarah. Lalu tanpa basa-basi ia mengumumkan bahwa mulai hari ini, koruptor yang terbukti mencuri bahkan Rp1 pun dari negara akan langsung menghadapi hukuman mati. Pernyataan itu seperti ledakan dinamit di ruang konferensi yang biasanya penuh dengan suara batu pejabat dan gumaman wartawan. Sebab tak ada yang benar-benar menyangka bahwa janji kampanye yang dianggap sekadar retorika ternyata langsung diubah menjadi kebijakan tanpa basa-basi. Dalam hitungan menit, media sosial Indonesia meledak dengan berbagai reaksi, dari mereka yang bertepuk tangan penuh semangat layaknya menonton film aksi hingga yang langsung meratap karena sadar bahwa mereka mungkin sudah mencuri beberapa rupiah dalam bentuk anggaran fiktif, kwitansi palsu, atau marko perjalanan dinas yang tak pernah terjadi. Di sisi lain, beberapa pengamat hukum mendadak menjadi selebritas dadakan di berbagai stasiun televisi, mencoba menafsirkan apakah kebijakan ini memang sah secara konstitusi atau hanya sekadar gertakan politik yang akan hilang begitu gelombang euforia masyarakat mereda. Di dalam ruang sidang kabinet yang baru saja ditinggalkan Prabowo, beberapa menteri mulai saling pandang, ada yang menggenggam botol air mineral dengan tangan sedikit gemetar. Ada pula yang langsung membuka buku catatan anggaran mereka untuk mengecek apakah ada transaksi mencurigakan yang bisa menyeret mereka ke eksekusi regu tembak. Sementara itu, di sebuah kantor pemerintah di daerah, seorang bendahara proyek pembangunan gedung sekolah mendadak mengalami serangan jantung ringan setelah membaca berita di layar ponselnya, menyadari bahwa selama ini ia memang terbiasa menyisihkan beberapa juta rupiah untuk keperluan pribadi. Berbagai reaksi terus bermunculan, tetapi satu hal yang pasti, Indonesia baru saja memasuki babak baru dalam sejarah pemberantasan korupsi, dan tak ada yang benar-benar siap menghadapi konsekuensi dari kebijakan ekstrim ini. Dengan kebijakan ini yang sudah resmi ditandatangani dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, langsung menggelar rapat darurat, di mana suasananya lebih mirip persiapan operasi militer ketimbang pertemuan birokrasi biasa. Tim penyidik mulai mengacak-acak ribuan laporan anggaran yang selama ini terbengkalai, mencari setiap indikasi penyimpangan, dan yang paling menarik, mereka mulai dengan jumlah-jumlah kecil, transaksi ganjil yang biasanya hanya dilewatkan karena dianggap tidak signifikan. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, seorang kepala dinas tiba-tiba didatangi belasan petugas KPK yang membawa berkas setebal bantal hotel, mendapati bahwa ia pernah menggelapkan dana operasional sebesar Rp3.750 untuk keperluan rapat fiktif, yang pada saat itu dianggap remeh tetapi kini bisa menjadi tiket satu arah ke regu tembak. Media pun mulai menyoroti kasus-kasus absurd yang sebelumnya tak pernah terpikirkan sebagai kejahatan berat, seperti seorang pegawai negeri yang membeli tinta printer palsu dengan dana kantor, atau seorang pejabat kecamatan yang menggunakan mobil dinas untuk menghadiri pernikahan keponakannya di luar kota.